Halo teman-teman, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Buddhisme dari awal hingga masuk ke Indonesia. Oke, jadi latar belakang historis sebelum masuknya ajaran Buddha dimulai dari masa Hindia kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa itu, kondisi sosial masyarakat didominasi oleh sistem kasta yang sangat ketat. Kelompok Brahmana memegang kekuasaan religius dan juga upacara-upacara rumit menjadi pusat kehidupan spiritual. Kemudian adanya ketidakpuasan terhadap praktik keagamaan yang berorientasi pada ritual dan diskriminasi sosial yang akhirnya melahirkan berbagai gerakan spiritual baru. Di tengah kondisi itu, Siddhartha Gautama muncul dengan ajaran-ajaran yang sederhana namun revolusioner yang menekankan pembebasan dari penderitaan, etika moral, serta pencapaian pencerahan batin. Lalu setelah parinibbana Sang Buddha, ajaran ini menyebar melalui komunitas biku dan raja-raja pendukung, terutama Raja Asoka yang berperan besar dalam mengirim misi penyebaran Dhamma ke berbagai wilayah, termasuk Sri Lanka. Nah, dari sinilah muncul salah satu pusat perkembangan penting agama Buddha terbentuk, di mana perkembangan agama Buddha di Sri Lanka dimulai dari abad ketiga sebelum Masehi, ketika Mahindatera, yaitu putra Raja Asoka, tiba dan memperkenalkan ajaran Theravada kepada Raja Dewanampiya Tissa. Raja kemudian menjadikan Buddha Dhamma sebagai agama resmi kerajaan. Para biku mendirikan wihara-wihara besar, termasuk Mahawihara yang menjadi pusat studi Buddhis tertua. Tradisi menulisan Tipitaka dalam bahasa Pali juga dilakukan di Sri Lanka pada abad pertama sebelum Masehi. Ketika para biku merasa teks-teks suci perlu dilestarikan, upaya ini menjadikan Sri Lanka salah satu penjaga utama tradisi Theravada hingga saat ini. Peran Sri Lanka dalam perkembangan agama Buddha sangatlah signifikan. Dari pulau ini, ajaran Theravada disebarkan kembali ke negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Thailand, Laos, dan juga Kamboja. Ketika terjadi kemunduran Buddhisme di India, Sri Lanka menjadi benteng pertahanan ajaran ortodoks. Para sarjana Sri Lanka juga menghasilkan komentar-komentar yang penting terhadap Tipitaka yang kemudian digunakan di seluruh dunia. Dengan demikian, Sri Lanka bukan hanya sebagai penerima, melainkan penjaga dan juga penyebar kembali ajaran Buddhisme. Perkembangan agama Buddha di Asia berlangsung melalui berbagai rute perdagangan dan perjalanan misi. Di Asia Selatan, ajaran Buddha berkembang pesat melalui pusat-pusat pembelajaran seperti Nalanda. Di Asia Timur, para biksu membawa ajaran Mahayana ke Tiongkok, lalu ke Korea, Jepang, dan juga Taiwan. Di Asia Tengah dan Tibet, tradisi Warayana tumbuh dengan unsur ritual dan filosofi mendalam. Di Asia Tenggara, Theravada menjadi tradisi utama yang diwariskan melalui jaringan monastik yang kuat. Peran Asia bagi perkembangan agama Buddha sangatlah besar, karena benua ini menjadi tanah subur, tempat berbagai mazhab berkembang dan menyebar. Asia berfungsi sebagai pusat penulisan naskah suci, penerjemahan, pembangunan wihara, dan juga menjadi pusat pendidikan. Ragam budaya Asia memperkaya cara ajaran Buddha dipraktikkan, namun tetap berpegang pada inti Dhamma. Dengan kontribusi tersebut, Asia menjadi fondasi utama bagi kelestarian ajaran Buddha di seluruh dunia. Latar belakang historis Indonesia sebelum masuknya ajaran Buddha ditandai oleh kehidupan masyarakat Nusantara yang telah mengenal kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Masyarakat menghormati roh nenek moyang dan juga kekuatan alam. Pada masa awal, perdagangan internasional antara India dan juga Nusantara semakin pesat. Para pedagang dan pendeta India mulai singgah dan membawa ajaran agama, termasuk Buddha. Keterbukaan masyarakat setempat terhadap pengaruh luar memudahkan berkembangnya gagasan-gagasan baru, termasuk ajaran moral dan juga spiritual dari India. Masuknya ajaran Buddha menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan keagamaan dan juga kebudayaan kuno Indonesia, yang kelak melahirkan kerajaan-kerajaan besar yang bernafaskan agama Buddha. Perkembangan awal ini membuka jalan bagi interaksi budaya yang lebih luas antara Nusantara dan juga wilayah-wilayah di Asia. Pengaruh ajaran Buddha tidak hanya membawa perubahan dalam praktik keagamaan, tetapi juga mempengaruhi seni, arsitektur,
bahasa, dan juga cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Fondasi inilah yang nantinya membentuk identitas spiritual dan juga kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Perkembangan agama Buddha pada masa-masa kerajaan di Indonesia mencapai puncaknya ketika berdiri berbagai kerajaan besar yang bernafaskan ajaran Buddha. Di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana yang terkenal di seluruh Asia. Para pemuka agama dan pelajar dari Tiongkok hingga India datang untuk belajar ke Sriwijaya, menjadikan Sriwijaya sebagai universitas maritim pertama di kawasan Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini turut berperan dalam penyebaran agama Buddha ke berbagai wilayah Nusantara. Di Jawa, perkembangan agama Buddha berkembang pesat pada masa kerajaan Syailendra. Dinasti ini terkenal karena dukungannya terhadap seni, sastra, dan juga pembangunan candi-candi monumental. Candi Borobudur menjadi bukti kemegahan budaya Buddha pada masa itu. Struktur candi yang megah dengan relief yang memuat ajaran moral, kisah kehidupan bodhisatwa, serta perjalanan menuju pencerahan menunjukkan tingkat kemajuan spiritual dan juga artistik yang sangat tinggi. Borobudur bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kebijakan lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai Buddhis. Selain Borobudur, terdapat juga peninggalan penting lain seperti Candi Mendut, Pawon, Muara Takus, dan juga Bahal, yang menegaskan luasnya penyebaran ajaran Buddha di Nusantara. Keberadaan candi-candi ini menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia berperan aktif dalam mengembangkan seni arsitektur bercorak Buddha. Tidak hanya bangunan, manuskrip serta tradisi keagamaan juga ikut berkembang, seperti ritual, naskah-naskah Buddhis, dan juga jaringan hubungan spiritual dengan pusat-pusat pembelajaran di Asia. Memasuki masa modern, perkembangan agama Buddha di Indonesia mengalami kebangkitan kembali. Pada abad ke-20, organisasi-organisasi Buddhis mulai berdiri seperti Sangha Theravada di Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia, dan berbagai lembaga keagamaan yang mengajarkan pendidikan moral, meditasi, serta pelestarian budaya. Tempat-tempat ibadah seperti wihara dan cetya mulai bertambah dan kegiatan keagamaan kembali hidup di berbagai daerah. Umat Buddha Indonesia juga terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, serta budaya yang memperkuat kebudayaan Buddhis di Indonesia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia saat ini tidak hanya terpusat pada pelestarian ajaran, tetapi juga pada adaptasi terhadap zaman modern. Ajaran tentang kedamaian, kesadaran diri, dan pengembangan moral mendapat tempat di tengah masyarakat yang semakin beragam. Pendidikan Buddhis ditingkatkan melalui sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan juga pusat meditasi. Festival keagamaan seperti Waisak dirayakan secara nasional, menjadikan ajaran agama Buddha sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dampak perkembangan agama Buddha bagi dunia hingga saat ini sangatlah luas dan juga mendalam. Ajarannya tentang welas asih, ketenangan batin, kebijaksanaan, serta sikap tanpa kekerasan telah menginspirasi banyak gerakan kemanusiaan internasional. Tradisi meditasi yang berasal dari ajaran Buddha telah memberikan kontribusi besar di bidang psikologi modern, kesehatan mental, dan pengembangan karakter. Di banyak negara, nilai-nilai Buddhis diadopsi sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Warisan Buddha tidak hadir hanya dalam bentuk bangunan suci ataupun naskah kuno, tetapi juga dalam praktik keseharian manusia di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika, dari Asia hingga Australia. Ajaran Buddha terus memberikan pengaruh positif terhadap cara manusia memahami diri mereka dan juga dunia di sekitar mereka. Dengan demikian, perjalanan panjang agama Buddha dari India hingga Indonesia dan kemudian ke seluruh penjuru dunia menjadi bukti nyata bahwa ajaran tentang kedamaian memiliki kekuatan untuk melampaui batas geografis, budaya, dan juga waktu. Sebagai generasi masa kini, memahami perkembangan ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana nilai-nilai luhur dapat bertahan dan juga berdampak bagi dunia. Sejarah agama Buddha membuktikan bahwa kebijaksanaan dan kedamaian selalu relevan dalam setiap peradaban, termasuk di zaman modern seperti sekarang. Sekian dari saya, Alexander. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata.
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.